Buya Hamka pernah merumuskan satu kaedah, satu perumpamaan. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan seorang anak bayi. Sebaliknya, ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan seorang pencuri. Untuk anak bayi, dia bingung, dia nggak ngerti itu lentera mau diapain, bener gak? Iman punya, tapi dia nggak tahu iman itu untuk diapain. Sebaliknya, di tangan seorang pencuri, dia tahu, tapi dia nggak punya iman, sehingga lenteranya malah dipakai untuk buat maksiat, untuk nyuri. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, buat yang belum subscribe, please subscribe. Karena itu sangat membantu kami untuk terus tetap men-sharekan dakwah-dakwah positif seperti ini. Nah, yuk kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia, ya Allah, amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, pada episode lalu Ustadz mengatakan mengenai atau menjelaskan mengenai manjada wajada, yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh maka tentu dia akan berhasil. Nah, tentunya ini tidak bisa serta-merta langsung kalau kita usaha terus-menerus bodo amat, pokoknya kita kerjain terus akan berhasil. Belum tentu kan Ustadz, karena dia membutuhkan ilmu, kemampuan, dan terukur lah gitu lah Ustadz. Nah, ini ada kaitannya nih antara manjada wajada itu dengan apa yang baru saja kita kutip dari Buya Hamka, benar gak? Kita iman kuat, men. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, bagaimana kita bisa memanfaatkan iman itu? Membuat iman kita itu bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, buat diri kita, buat orang sekitar kita, buat lingkungan kita. Nah, kita jadi sama juga seperti bayi yang pegang lentera, yang nggak ngerti apa-apa. Iman kuat, tapi nggak ngerti bagaimana caranya kita mengejawantahkan, mewujudkan iman tersebut. Sebaliknya, kata Buya Hamka, kalau kita punya ilmu aja tapi nggak punya iman, ya jadi kayak seorang yang memegang lentera untuk mencuri. Ini ada kaitannya sebetulnya dengan hadisnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, ini hadisnya ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim. Allah lebih menyukai dan mencintai Muslim yang kuat dibandingkan dengan Muslim yang lemah. Nah ini. Jadi kita harus kuat, men. Harus jadi Muslim yang kuat. Karena Allah lebih mencintai, mensukai Muslim yang kuat dibandingkan Muslim yang lemah. Masih dalam hadis yang sama Rasulullah SAW mengatakan, dan pada keduanya, baik di Muslim yang kuat maupun di Muslim yang lemah, ada kebaikan-kebaikan. Jadi untuk yang Muslim yang lemah, jangan kecil hati juga, karena ada kebaikan-kebaikan dalam Muslim yang lemah. Bagi Muslim yang kuat, juga ada kebaikan-kebaikan dalam Muslim yang kuat. Dan janganlah engkau, masih dalam hadis yang sama ya, dan janganlah engkau berkata, seandainya aku lakukan begini, maka begini. Seandainya aku lakukan begitu, maka begitu. Seandainya aku lakukan begini, maka tidak begini. Jangan. Karena setiap andai-andai itu akan membuka pintu setan untuk masuk, membuat waswisu dalam diri kita, menakut-nakuti kita. Bahkan kita bisa dibuat oleh setan menjadi menyesal atas sesuatu yang telah kita ambil keputusan tersebut. Masih dalam hadis yang sama. Segala sesuatu terjadi karena telah ditakdirkan oleh Allah, karena kehendaknya Allah. Apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah adalah kehendaknya Allah, adalah izinnya Allah, maka dia akan terjadi. Nah, ini. Jadi dalam kaitan ini sebetulnya manjada wajada, kita harus bersungguh-sungguh sebetulnya untuk menjadi seorang Muslim yang kuat. Nah, Muslim yang kuat ini bukan sekedar Muslim kuat fisiknya, bukan. Karena Rasulullah SAW dalam hadis lain, ini riwayat Muslim ada, Baihaqi ada, Tirmizi ada, macam-macam, ini hadis terkenal. Orang yang kuat itu, kata Rasulullah SAW, bukanlah orang yang menang dalam bergulat, dalam berkelahi. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia lagi marah. Nah ini. Masih ada kaitannya sama ilmu dan iman Buya Hamka tadi. Kita bisa jadi kuat fisik kita. Kita bisa jadi jago berantem. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, nggak bisa mengendalikan diri kita, kita sama sekali nggak kuat. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, La taqadab walakal jannah. Jangan marah,
maka bagimu surga. Nah, ini asal usulnya. Waktu itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, terangkan pada kami, apa amalan yang ringan, yang mudah, yang gampang kami lakukan, tapi dapat mengantarkan kami masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la taqadab walakal jannah. Jangan marah, maka engkau akan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kita ini harus pertama kuat. Iman kita harus kuat, tapi ilmu kita juga harus kuat. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu beberapa derajat di antara orang-orang lain. Jadi pengertian kuat di sini, pertama imannya kuat, kedua ilmu alatnya juga kuat, sehingga dia dapat mengejawantahkan imannya itu bermanfaat buat dirinya, dia bisa menahan dirinya, nggak ngomel-ngomel, benar ya, bisa menahan diri ketika marah. Kemudian dia juga bisa bermanfaat untuk orang-orang sekelilingnya, karena dia tahu persis muslim yang kuat itu tugasnya adalah membantu muslim yang lemah sebagai kepanjang tangannya Allah untuk memberikan pertolongan Allah kepada yang lemah. Dan yang ketiga, juga memberi manfaat kepada lingkungannya secara lebih luas. Baik to you, Fit. Baik, Ustadz paham. Saya juga pernah baca mengenai tulisan Prophetic Intelligence, itu tentang kecerdasan Nabi, yang mana kecerdasan Nabi ini luar biasa. Selain kecerdasan tersebut juga secara emosional terukur, secara spiritual terjaga. Nah, kita sebagai manusia biasa itu bagaimana caranya untuk bisa mencapai tahapan-tahapan seperti itu, Ustadz? Nah, itu emang. Nah, itulah yang dimaksud. Sebetulnya pertanyaan itu sudah merupakan jawabannya. Karena memang Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana yang dimaksud dengan muslim yang kuat itu. Benar gak? Nah, ini mungkin ada baiknya kita merujuk pada pendapatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan 5 hal. Yang pertama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan pernah memohon kecuali kepada Allah saja. Udah cukup, men. Nah, ini adalah suatu pengakuan bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan pernah mohon kepada makhluk. Kita mohon, kita minta, kita doa hanya kepada Allah saja. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ini nomor 1. Oke? Jangan pernah minta, jangan pernah mohon kepada selain kepada Allah. Kedua, jangan pernah takut kecuali terhadap dosa-dosa kita sendiri. Jangan takut sama orang, benar gak? Orang sama-sama makhluk, benar gak? Jangan takut sama setan, tapi takutlah pada dosa-dosa kita sendiri. Karena dosa-dosa kita sendiri inilah semakin kita buat dosa, semakin kita membuka pintu lebar-lebar untuk setan menguasai diri kita. Dan ketika setan masuk menguasai diri kita, kita tidak bisa lagi mengendalikan diri kita, sehingga la taqadab walakal jannah tidak bisa kita lakukan. Kalau setan udah masuk ke dalam diri kita bawaannya mau ngomel-ngomel aja. Apa-apa ngomel, ada yang nggak beres ngomel, marah-marah, segala sesuatu marah, segala sesuatu terasa tidak beres, dan kita pikir dengan marah-marah kita bisa menyelesaikan masalah, padahal tidak akan pernah bisa selesai persoalan itu dengan marah-marah. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan pernah malu untuk berkata tidak tahu untuk suatu hal yang kita tidak tahu jawabannya. Ini jangan belagak sok tahu. Kalau nggak tahu belagak tahu, jangan. Kalau nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Habis itu kita buat penelitian, kita cari apa sebetulnya jawaban dari masalah tersebut. Jangan kita memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan emosi kita, hawa nafsu kita. Kita hanya beri jawaban kalau betul kita mengetahui hal tersebut. Kalau enggak, jangan malu untuk mengatakan tidak tahu. Yang keempat, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan malu untuk belajar ilmu baru. Ini. Ilmu Allah itu luar biasa. Luar biasa banyaknya. Di mana-mana kita bisa temui ilmunya Allah. Bisa kita temui di ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu segala macam. Semua ilmunya Allah.
Jangan pernah malu untuk belajar ilmu baru. Dulu sebelum tahun 90-an itu akupuntur tidak diakui sebagai bagian dari ilmu kedokteran modern. Sekarang diakui sebagai ilmu kedokteran modern, benar ya? Jangan pernah malu untuk belajar ilmu baru. Dengan ilmu baru ini sebetulnya nanti kita akan menutup rapat-rapat pintu setan masuk ke dalam diri kita. Pada saat yang sama ilmu ini akan mengangkat diri kita sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Yang kelima, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bersabarlah, karena sabar itu merupakan bagian dari iman. Nah, ini 5 hal. Kalau kita pegang 5 hal nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, maka insya Allah kita bisa menjadi seorang muslim yang kuat. Karena dengan kita bersabar, maka kita bisa kuat menahan diri kita menghadapi segala macam masalah, tidak masuk was-was setan ke dalam diri kita. Dengan selalu kita mau belajar ilmu baru, maka kita membuka diri kita, wacana kita untuk lebih mengenal Allah dengan ilmu-ilmu yang baru yang tidak kita ketahui sebelumnya. Yang ketiga, jangan malu untuk mengatakan enggak tahu, karena itu adalah merupakan bentuk pengakuan kita betapa bodohnya, betapa terbatasnya ilmu kita sebagai seorang manusia. Yang keempat, jangan pernah kita meminta kepada selain dari Allah, karena hanya Allah saja tempat meminta. Dan yang kelima, jangan pernah kita takut pada apapun, kecuali takutlah pada dosa-dosa yang kita lakukan sendiri. Gitu, Fit. Ustadz, di terakhir Ustadz, penasaran aja. Nggak tahu ada hubungannya atau nggak. Tetapi, apakah seorang muslim yang kuat itu, dia juga artinya mampu menguasai jasad, nyawa, dan ruhnya, Ustadz? Nah, itu yang paling benar. Muslim yang kuat adalah muslim yang bisa mengendalikan dirinya. Dirinya itu terdiri dari 3 unsur. Fisik kita harus kuat, olahraga, jaga kesehatan, benar ya? Makan jangan berlebihan dan sebagainya lah. Fisik pokoknya, jaga badannya kita, jasad kita jaga supaya tetap kuat. Yang kedua adalah jagalah nyawa kita, emosi kita, nafsu kita, kendalikan. Jangan marah, latihan dengan puasa dan sebagainya. Berusaha untuk bersabar dalam menghadapi segala masalah. Dan yang ketiga, roh kita pun harus kuat. Kita harus terkoneksi, merasa selalu dekat dengan Allah. Kita belajar dari apapun yang terjadi. Allah memberikan pesan-pesannya kepada kita melalui hal-hal yang biasa-biasa aja terjadi dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Ada orang yang sensitif rohnya sehingga bisa menangkap itu sebagai pesannya Allah. Tapi banyak orang yang tidak sensitif ruhnya, sehingga kejadian yang berlangsung di sekitarnya dianggap sebagai sesuatu yang kebetulan saja terjadi, yang tidak ada pesan apapun dari Allah. Tugas kita dalam belajar tasawuf ini adalah bagaimana mengasah hati kita, sehingga jadi jernih, sehingga kita dapat sensitif sekali menerima pesan-pesannya Allah. Walaupun pesannya Allah itu adalah hal-hal yang sangat biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tapi karena kita mempunyai kolbu yang bersih, yang jernih, maka pesan dari Allah itu segera dapat kita tangkap dan kita fahami. Baik to you, Fit. Masya Allah. Jadi kalau kalbu kita jernih, maka kita mampu menangkap sinyal-sinyal dari Allah. Luar biasa. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.